Namaku Nadia, usia 26 tahun, seorang guru honorer di sebuah sekolah dasar di kota kecil bernama Banyuraga. Aku tinggal bersama ibuku yang sudah renta sejak ayah meninggal 5 tahun lalu. Hidup kami sederhana, tapi cukup bahagia. Sore itu, suasana rumah mendadak berubah tegang. Aku duduk bersimpuh di ruang tamu, mengenakan gamis merah muda dan kerudung yang senada. Di depanku duduk Darto, tetanggaku sejak kecil, bersama ibunya. Ia membawa bingkisan besar yang dibungkus rapi dengan kain batik. "Ibu, Nadia, kedatangan kami ini bukan main-main," ucap Bu Sarminah, ibunya Darto, sambil menatapku penuh harap. "Darto ingin melamar Nadia hari ini. Kalau kalian berkenan, kita lanjutkan ke tahap yang lebih serius." Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu Darto pernah menunjukkan rasa suka padaku, tapi tak pernah kukira ia akan secepat ini datang membawa lamaran. Darto menunduk sopan. Ia mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Tapi matanya, saat sempat bertatapan, terlihat seperti menyimpan sesuatu yang dalam, seperti keinginan yang bukan sekadar cinta. Dengan suara hati-hati, aku menatap ibu, lalu Darto. Saya sangat menghargai niat baik ini. Tapi maaf, saya belum siap menikah, Mas Darto. Ibu di sampingku langsung menegakkan badan, seperti tak percaya aku menolak lamaran sebaik ini. Tapi aku tahu alasan hatiku. Bukan karena Darto buruk, tapi ada yang terasa tak beres sejak dulu. Ia terlalu menuntut, terlalu mengontrol. Bahkan pernah marah besar hanya karena aku membalas pesan terlalu lama. Darto mengangguk pelan. Tapi senyumnya bukan senyum kecewa biasa. Ada tarikan aneh di bibirnya, seperti senyum yang ditahan dengan geram. "Baik, kalau itu keputusanmu, saya hormati," katanya lirih. Tapi tangannya mengepal di balik kain batik yang dibawanya. Mereka pulang tak lama kemudian, tanpa banyak bicara lagi. Tapi sejak itu, hari-hariku berubah. Malam pertama setelah lamaran ditolak, sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena suara bisikan. Awalnya kuduga dari luar rumah, mungkin suara angin atau tikus. Tapi saat kubuka mata, suara itu terdengar lebih dekat. "Nadia Aa." Suara lirih, seperti suara lelaki, tapi parau dan berat. Aku mendadak kaku. Mataku melirik ke sudut kamar. Ada sesosok bayangan berdiri di dekat lemari, tinggi, hitam, tanpa wajah. Nafasku tercekat, tanganku menggenggam erat selimut. Aku membaca zikir dalam hati, mengingat Allah. Tapi bayangan itu tak hilang. Ia hanya berdiri, seperti menungguku bicara, atau meminta sesuatu. Tak kuat, aku akhirnya pingsan. Pagi harinya, kejadian aneh berlanjut. Seekor kucing hitam yang belum pernah kulihat sebelumnya duduk di depan pintu rumah. Matanya merah menyala. Ia tak mau pergi meski sudah dilempari batu kecil. Saat aku mendekat, ia hanya melengkungkan punggung dan mendesis, suara yang tak biasa. Suara itu seperti manusia yang sedang kesurupan. Ibuku mulai resah. "Enduk, jangan-jangan ada yang marah karena kamu menolak lamaran kemarin?" Aku menatap ibu. Dalam hati, aku tahu siapa yang dimaksud, tapi aku tak mau menuduh sembarangan. "Enggak, Bu, mungkin cuma kebetulan aja." Tapi hari demi hari, keanehan semakin menjadi-jadi. Sejak malam pertama aku mendengar bisikan itu, kehidupanku mulai berubah. Bukan hanya suasana rumah yang makin berat, tapi tubuhku pun terasa seperti bukan milikku sendiri. Pagi itu, aku bangun dengan tubuh pegal luar biasa, seolah habis dihajar sesuatu dalam tidur. Ketika kubuka mata, mataku terasa perih, seperti habis menangis semalaman. Dan anehnya, bantalku basah, padahal aku yakin tak menangis. Saat bercermin di kamar mandi, kulihat ada lebam kebiruan di pundak kiriku. Bekas jari, seperti cengkeraman seseorang yang kuat. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin aku jatuh dalam tidur. Tapi, tak ada tanda-tanda terantuk. "Bu, pundak saya sakit," kataku sambil menunjukkan bekas lebam. Ibuku hanya menatapku dengan pandangan kosong. Ia mulai ikut gelisah.
Semalam ibu juga susah tidur. Rasanya ada suara orang jalan di dapur, padahal pintu terkunci. Aku tercekat. Kami saling pandang dalam diam. Hari-hari berikutnya makin menakutkan. Setiap malam, ada suara ketukan di jendela kamarku. Selalu pukul 1.33 dini hari. Aku tahu karena setiap kali aku bangun, jam digital di meja kecil itu menunjukkan angka yang sama. Anehnya, tak ada siapapun di luar jendela saat kulihat. Aku mulai sakit-sakitan. Sakit kepala, badan panas dingin, perut sering mual, dan mimpi buruk yang tak pernah berhenti. Dalam mimpi, aku melihat wajah Darto, tapi bukan wajah biasanya. Wajahnya penuh luka bakar, matanya hitam, dan mulutnya mengeluarkan darah sambil berkata, "Kamu milikku, Nadia. Tak akan selamat orang yang menolak aku." Aku bangun dengan teriakan. Keringat membanjiri tubuh. Selimut basah. Dan tubuhku terasa seperti ada jarum-jarum kecil menancap di seluruh sendi. Temanku, Sinta, akhirnya tahu keadaanku. Ia datang menemuiku setelah aku absen kerja selama 3 hari. "Nadia, kamu pucat banget. Kamu kenapa sih? Kayak orang ketakutan terus," katanya. Aku ceritakan semua. Dari lamaran Darto, hingga mimpi dan teror yang kurasakan. Sinta menatapku tajam. "Kamu harus dibawa ke orang pintar. Aku pernah ngalamin kejadian mirip kayak gini waktu temanku ditolak sama mantannya. Ternyata, dia dikirimi santet." Aku sempat ragu. Tapi setelah makin banyak kejadian janggal, seperti darah menetes dari langit-langit kamar, dan suara perempuan menangis dari sumur belakang rumah, aku menyerah. Aku setuju ikut Sinta ke rumah seorang wanita tua bernama Mbah Surti, yang dikenal bisa melihat. Malam itu, kami pergi ke rumah Mbah Surti. Begitu aku masuk, wanita tua itu menatapku tanpa berkata sepatah pun. Tangannya gemetar. Lalu ia mengambil kelapa kecil dan memecahnya di atas nampan. Dari dalam kelapa, keluar air bercampur rambut dan paku kecil. Sinta menjerit. Aku hanya bisa diam. Mataku berkaca-kaca. Mbah Surti berkata lirih, "Ada yang mengirim ini ke tubuhmu, Nak. Dia kecewa, dendam, dan ingin membuatmu menyerah atau mati perlahan." Aku menangis saat itu juga. "Siapa, Mbah? Siapa yang ngelakuin ini?" Mbah Surti menunduk, lalu berkata pelan, "Namanya samar, tapi dia orang yang pernah kau sakiti dalam hal cinta." Aku terdiam. Hanya ada satu orang dalam hidupku yang baru saja terluka karena penolakan. Darto. Sejak pulang dari rumah Mbah Surti, perasaanku semakin tidak tenang. Segalanya terasa berubah. Udara di rumah seperti lebih pengap, lebih sunyi, dan lebih menakutkan. Bahkan siang hari terasa seperti malam. Hati kecilku terus berbisik bahwa ini bukan rumahku lagi, tapi sudah menjadi sarang sesuatu yang jahat. Pagi itu, aku memberanikan diri bersih-bersih kamar. Aku angkat semua bantal dan kasur, mencoba mencari sumber bau aneh yang muncul sejak semalam. Bau anyir bercampur kemenyan basi, menusuk hidung dan membuat perutku mual. Saat kutarik ujung kasur, tanganku menyentuh sesuatu yang kasar dan keras. 47. Aku menariknya keluar dan tercengang. Sebuah boneka jerami kecil, terikat dengan benang merah. Kepalanya dililit rambut panjang, rambut yang mirip dengan rambutku. Tubuh boneka itu ditusuk jarum di bagian perut dan dada. Ada secari kertas kecil menempel di dadanya, bertuliskan huruf-huruf Arab yang tidak terbaca jelas, seperti huruf jimat. Tanganku gemetar. Napasku tercekat, lututku lemas hingga aku terduduk di lantai. "Astagfirullah, ini apa?" bisikku pelan. Dengan tangan gemetar, aku bungkus boneka itu dengan kain, lalu segera kubawa keluar kamar. Saat melewati ruang tengah, ibuku melihatku dan langsung pucat. Itu kayak boneka santet." "Enduk, astagfirullah, dari mana kamu nemu itu?" Aku tak sanggup menjawab. Malam harinya, teror kembali. Tapi kali ini, lebih nyata. Sekitar jam 2 dini hari, aku mendadak terbangun karena suara tangis dari bawah ranjang. Bukan tangis biasa,
Tapi tangis perempuan, parau, lirih, dan mengandung kemarahan. Aku menggigil, tak mampu bersuara. Saat kulongo perlahan dari sisi ranjang, kulihat rambut panjang keluar dari bawah tempat tidurku, bergerak pelan seolah sedang merayap mencari tubuhku. Aku langsung meloncat dan berlari keluar kamar. Tubuhku menggigil tak karuan. Ibu sudah bangun, panik melihatku. "Ibu, ada yang di kamar, ada rambut keluar dari bawah kasur, aku takut, Bu." Kami tidur di ruang tamu malam itu. Lampu dinyalakan, tapi cahaya tak mampu mengusir rasa takut yang menusuk hati. Keesokan paginya, Sinta kembali datang. Aku bawa air ruqyah. "Nat, Ustadz tempat aku ngaji ngasih ini. Bacaan Quran dan doanya kuat. Kita coba ya." Aku setuju. Kami perciki seluruh rumah dengan air itu, termasuk kamarku. Tapi saat air ruqyah menyentuh kasurku, terdengar suara seperti desisan ular, diikuti bau hangus dan amis. Tiba-tiba lampu kamar meledak, dan kaca pecah beterbangan. Aku dan Sinta menjerit. Ibuku beristighfar keras-keras sambil mengangkat tangan ke langit. Malamnya, aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berdiri di kuburan yang penuh kabut. Dari kejauhan, muncul sesosok laki-laki berpakaian putih lusuh, tubuhnya penuh luka. Ia berjalan perlahan ke arahku sambil membawa boneka jerami yang tadi kutemukan. "Ini hatiku, dan kamu buang begitu saja." Suara itu, suara Darto. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, dan darah segar mengalir dari hidungku. Sejak pulang dari rumah Mbah Surti, perasaanku semakin tidak tenang. Segalanya terasa berubah. Udara di rumah seperti lebih pengap, lebih sunyi, dan lebih menakutkan. Bahkan siang hari terasa seperti malam. Hati kecilku terus berbisik bahwa ini bukan rumahku lagi, tapi sudah menjadi sarang sesuatu yang jahat. Pagi itu, aku memberanikan diri bersih-bersih kamar. Aku angkat semua bantal dan kasur, mencoba mencari sumber bau aneh yang muncul sejak semalam. Bau anyir bercampur kemenyan basi, menusuk hidung dan membuat perutku mual. Saat kutarik ujung kasur, tanganku menyentuh sesuatu yang kasar dan keras. Aku menariknya keluar dan tercengang. Sebuah boneka jerami kecil, terikat dengan benang merah, kepalanya dililit rambut panjang, rambut yang mirip dengan rambutku. Tubuh boneka itu ditusuk jarum di bagian perut dan dada. Ada secari kertas kecil menempel di dadanya, bertuliskan huruf-huruf Arab yang tidak terbaca jelas, seperti huruf jimat. Tanganku gemetar, napasku tercekat, lututku lemas hingga aku terduduk di lantai. "Astagfirullah, ini apa?" bisikku pelan. Dengan tangan gemetar, aku bungkus boneka itu dengan kain, lalu segera kubawa keluar kamar. Saat melewati ruang tengah, ibuku melihatku dan langsung pucat. Itu kayak boneka santet." "Enduk, astagfirullah, dari mana kamu nemu itu?" Aku tak sanggup menjawab. Malam harinya, teror kembali. Tapi kali ini, lebih nyata. Sekitar jam 2 dini hari, aku mendadak terbangun karena suara tangis dari bawah ranjang. Bukan tangis biasa, tapi tangis perempuan, parau, lirih, dan mengandung kemarahan. Aku menggigil, tak mampu bersuara. Saat kulongo perlahan dari sisi ranjang, kulihat rambut panjang keluar dari bawah tempat tidurku, bergerak pelan seolah sedang merayap mencari tubuhku. Aku langsung meloncat dan berlari keluar kamar. Tubuhku menggigil tak karuan. Ibu sudah bangun, panik melihatku. "Ibu, ada yang di kamar, ada rambut keluar dari bawah kasur, aku takut, Bu." Kami tidur di ruang tamu malam itu. Lampu dinyalakan, tapi cahaya tak mampu mengusir rasa takut yang menusuk hati. Keesokan paginya, Sinta kembali datang. Aku bawa air ruqyah. "Nat, Ustadz tempat aku ngaji ngasih ini. Bacaan Quran dan doanya kuat. Kita coba ya." Aku setuju. Kami perciki seluruh rumah dengan air itu, termasuk kamarku. Tapi saat air ruqyah menyentuh kasurku, terdengar suara seperti desisan ular, diikuti bau hangus dan amis. Tiba-tiba lampu kamar meledak, dan kaca pecah beterbangan. Aku dan Sinta menjerit.
Ibuku beristighfar keras-keras sambil mengangkat tangan ke langit. Malamnya, aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berdiri di kuburan yang penuh kabut. Dari kejauhan, muncul sesosok laki-laki berpakaian putih lusuh, tubuhnya penuh luka. Ia berjalan perlahan ke arahku sambil membawa boneka jerami yang tadi kutemukan. "Ini hatiku, dan kamu buang begitu saja." Suara itu, suara Darto. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, dan darah segar mengalir dari hidungku. Setelah kejadian mimpi menyeramkan itu, aku merasa satu hal, aku tak bisa diam. Aku harus mencari tahu siapa Darto sebenarnya. Apa benar dia belajar ilmu hitam? Apa dia pernah melukai orang lain? Dengan bantuan Sinta, aku mencari tahu melalui tetangga-tetangga lama. Ternyata benar, Darto punya masa lalu kelam. Seorang perempuan tua, Bu Jinem, berbisik saat kutanya. Dulu ada gadis cantik, namanya Ratna. Darto naksir berat, tapi ditolak. Beberapa bulan setelah itu, Ratna jatuh sakit aneh. Rambutnya rontok, kulitnya gosong, lalu mati. Orang-orang percaya Darto yang ngirim santet. Tubuhku merinding mendengarnya. Bu Jinem melanjutkan, Darto itu cucu dari Mbah Rosman, dukun santet paling ditakuti di kampung ini. Ilmunya diturunkan dan banyak yang bilang, Darto masih melestarikannya. Aku tak kuat mendengar lagi. Nafasku sesak. Aku semakin yakin bahwa aku tak sedang berhalusinasi. Ini nyata. Aku benar-benar jadi korban dendam orang yang tak bisa menerima penolakan cinta. Dalam kondisi putus asa, aku tak tahu harus kemana lagi. Tapi ibuku menuntunku untuk kembali kepada Allah. Enduk, kalau kita yakin diserang dengan ilmu hitam, maka hanya kuasa Allah yang bisa menolong. Ilmu manusia itu kecil dibanding kuasanya. Malam itu aku mulai sholat tahajud dengan penuh tangis. Aku bacakan surat-surat ruqyah, kubasuh seluruh tubuh dengan air doa, dan memperbanyak istighfar serta zikir. Aku juga rutin mendatangi Bu Rohmah, seorang ustadzah yang paham ilmu ruqyah dan banyak menolong orang. Beliau membantu ruqyahku selama 7 hari berturut-turut. Setiap ruqyah dilakukan, tubuhku menggigil hebat. Terkadang aku muntah cairan hitam, kadang tubuhku memar dengan sendirinya. Tapi makin hari, kondisiku makin membaik. Aku mulai bisa tidur tanpa mimpi buruk. Tangisan gaib di malam hari menghilang. Kucing hitam tak pernah muncul lagi. 453